Assalamualaikum, selamat hari Minggu hari ini. Apa kabar kamu semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Apapun itu, dimanapun kalian berada, semoga dipermudahkan urusannya dan sehat-sehat selalu. Jadi untuk topik kali ini mungkin ada sedikit sensitif lah ya, tapi banyak yang komen, Kak coba beri pendapat untuk video kali ini. Dan ya, ini ada salah satu video daripada channel Indonesia Elite Group. Berkurangnya tenaga kerja Indonesia dapat merubah wajah Malaysia. Ini sedikit sensitif ya, tapi kalau kita tengok dari sudut pandang yang secara nyata, ada kena-mengena juga. Dan ya guys, macam kita tahu hampir 50% tenaga kerja Indonesia datang ke Malaysia untuk mencari pekerjaan dan membuat empire besar di Malaysia. Apapun itu guys, saya ingatkan di sini ini adalah video reaction dan kita akan kumpas tuntas sedikit demi sedikit. Apapun itu jangan marah-marah guys. Nak lama-lama. Let's go to the video. Di sini adalah pembantu rumah tangga. Waktu beliau ngomong pembantu rumah tangga, berarti saya sakitnya mati. Sakit sekali. Sebab itu saya berikan Presiden Jokowi kepada Menteri Tenaga Kerja, buatkan roadmap yang jelas dan kapan kita stop itu yang namanya pengiriman. Kita harus punya harga diri. Pernahkah kita membayangkan negeri jiran kita Malaysia tanpa tenaga kerja Indonesia? Tentu ini adalah hal yang sangat menarik untuk kita bahas. Dikarenakan banyak sekali kejadian tidak menyenangkan yang sering kita dengar. Tenaga kerja Indonesia sangat berperan penting terhadap kemajuan di Malaysia. Ini kenyataan ya. Namun sayangnya, hal ini dijadikan satu alasan bagi warga Malaysia yang tidak suka pada Indonesia untuk merendahkannya. Bahkan, hingga memperlakukan tenaga kerja Indonesia dengan sangat tidak manusiawi. Contohnya saja tidak membayar gaji para tenaga kerja, sampai-sampai penyiksaan dengan berbagai macam modus. Mahkamah Agung Malaysia membebaskan majikan yang menyiksa tenaga kerja Indonesia atau TKI Adelina Lisau hingga meninggal dunia. Diketahui sang majikan bernama Ambika terus menyiksa Adelina hingga ia meninggal lantaran banyak luka di tubuhnya yang infeksi. Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Hermono, menyampaikan kekesalannya. Kota Kuala Lumpur, Malaysia lebih dulu tampak maju daripada Indonesia. Bikin takut ya guys dengar berita. Industri lainnya pun dibuka seluas-luasnya sejak tahun 70-an, sementara di Indonesia pada waktu itu masih dengan sistem semi terbuka. Sehingga investasi asing yang masuk ke Indonesia tidak sebanyak di Malaysia. Membuat Malaysia kewalahan memberikan tenaga kerja kepada investor asing. Di saat itulah tenaga kerja Indonesia mulai masuk secara besar-besaran khususnya dari Pulau Jawa. Tidak hanya sebagai buruh pabrik, mulai dari pembantu rumah tangga hingga tenaga pengajar dikirim ke Malaysia. Layaknya kawan yang baru saja berdamai, pada waktu itu kemesraan benar-benar terjalin sangat baik antar kedua negara. Tidak ada saling melempar hujatan satu sama lain, semua saling menghormati. Indonesia pun tidak tanggung-tanggung dalam memberikan tenaga kerja dan guru dengan spesifikasi terbaik yang dimiliki. Guys, siap. Tapi kan apa yang membuatkan warga Indonesia nih ke Malaysia adalah kita tahu adalah masalah lapangan pekerjaan di Indonesia sangat-sangat sedikit ataupun sangat terhad. Jadi dibandingkan dengan penduduknya yang memang jutaan daripada Malaysia sendiri, bukan satu masalah, pelbagai lagi masalah-masalah yang harus kita pikir sebenarnya ya. Namun seiring berjalannya waktu dan gesekan-gesekan yang terjadi di sana, ego Malaysia pun muncul. Malaysia semakin jumawa akan kemajuan di negaranya. Seakan lupa siapa saja yang berkontribusi di balik kemajuan pembangunan di sana. Walaupun pemerintah kedua negara sering melayangkan nota protes, tapi kedua negara tidak bisa berbuat banyak karena saling mengunci satu sama lain. Malaysia membutuhkan tenaga kerja Indonesia, begitupun sebagian para pekerja dari Indonesia, sudah terbiasa bekerja di Malaysia. Di awal tahun 2000-an pasca reformasi, Indonesia menunjukkan geliat ekonomi yang masif. Wajar, karena di tahun-tahun itu adalah tahun di mana bangkitnya ekonomi Indonesia, pasca krisis moneter yang melanda Asia Tenggara.
Di saat itu pula banyak tenaga kerja Indonesia yang mulai pulang untuk mencari pekerjaan di negaranya sendiri, khususnya yang berasal dari Pulau Jawa. Bahkan, tempat-tempat di Malaysia yang dulunya adalah kantung-kantung di mana tenaga kerja Indonesia berkumpul, kini kian sunyi. Dan perlu kalian tahu kenapa aku buat video ini. Apa nih? Sebab Tenaga aku kerja di di Indonesia kah? Dulu saya lepak-lepak di sini, jalan-jalan di sini sama kawan-kawan 2010 dulu, 2009 dulu. Saya kerja dulu ya. Permit saya dulu. Tapi Malaysia sekarang sama dulu beda. Oh, PEM. Udah macam India pula. Biasa nggak ada PEM-PEM di Malaysia, sekarang udah ada PEM-PEM gitu. Sepi ya. Jom. Kita lewat dulu. Tapi di sini nggak ada orang Indonesia. Perlu kalian tahu di sini kebanyakan orang Filipina, Vietnam. Oh. Ya. Walaupun masih banyak tenaga kerja Indonesia di Malaysia, namun dari tahun ke tahunnya selalu mengalami tren penurunan. Serta warga negara Indonesia di Malaysia, sudah banyak yang menjadi pebisnis hingga eksekutif perusahaan multinasional. Bahkan, banyak juga yang menikah dengan warga Malaysia. Tapi guys, sekejap. Di satu sisi, berkurang. Walaupun banyak berita-berita yang negatif pasal TKI ke Malaysia, tapi kalau kita ambil dari sudut pandang yang sebenarnya ya, Malaysia dengan Indonesia nih, walaupun begitu ada hubungan yang tidak boleh dipisahkan, mungkin dari hubungan politik ataupun ekonomi ya guys. Ada perhubungan yang sebenarnya baik, tapi ada owner-owner yang tidak bagus, jadi membuatkan berita tuh menjadi tidak enak didengar. Tenaga kerja dari Indonesia menyebabkan banyaknya orang dari negara lainnya yang bertipe invasif mulai memasuki negara Malaysia secara besar-besaran. Berdalih mencari pekerjaan, mereka mulai masuk dan membuat banyak koloni. Maka jangan heran jika kita berlibur ke negeri jiran Malaysia. Kita akan menjumpai banyak sekali wajah-wajah orang di luar Asia Tenggara yang mendominasi wilayah-wilayah tertentu. Selamat Hari Raya ya semua. Saya mau bagi tahu ini Nepal. Kita orang Bangladesh pun sudah menyumbang sama ekonomi Malaysia. Saya mau bagi tahu ini Sungai Buloh bagi sama Bangladesh. Kita punya orang angkat ini Sungai Buloh. Kalau itu Rohingya dia mau angkat Selayang, itu dia punya pasal. Tapi Sungai Buloh Melayu jangan kacau. Okey? Tak puas hati boleh call sama saya. Wow. Menentang ya. Warga negara Indonesia adalah orang-orang yang sangat mencintai negerinya. Mereka sangat menghormati prinsip, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Betul? Begitu cara orang Indonesia menghormati penduduk lokal. Harga diri adalah suatu yang harus dibela dan diperjuangkan. Oleh sebab itu, adalah kesalahan besar bagi Malaysia jika merendahkan bangsa Indonesia. Karena mereka tahu diri dan tahu jalan pulang. Bukan istilah merendahkan lah guys, itu tidak ada lah. Masing-masing ada kelebihan sendiri untuk sudah pasti balik ke negara ya. Ibu Pertiwi Indonesia. Sesuatu yang terjadi sekarang di Malaysia adalah mulai melonjaknya pendatang asing yang menguasai sektor-sektor penting di sana, terutama di kota-kota besar. Mulai dari perekonomian, gaya hidup, kuliner, hingga yang paling parah dan tidak terbayangkan bagi negara kita adalah pergeseran demografi. Tahun akan datang, kita tengok tanah-tanah kepunyaan orang Melayu dan kaum pribumi mengecil. Bandar-bandar walaupun melebar bukan kepunyaan harta milik orang-orang Melayu. Malah di desa-desa juga bila dibangun bangunan-bangunan rumah kedai juga bukan milik orang Melayu. Lampau banyak ya. Orang Melayu makin tersempit. Pekerja asing yang bekerja di Malaysia nih daripada warga lokal. Bangsa kita merempat di bumi sendiri. Duduklah bangsa kita di rumah PPRT. Tunggulah rumah mampu milik. Bangunan mencakar langit sudah naik di negara kita. Tetapi orang Melayu masih duduk dalam rebah ayam. Di desa, di kampung. Masya Allah. Jangan kita nak berpura-pura. Mungkin saja di beberapa lini negara kita belum semaju negara Malaysia. Tapi kita patut berbangga, karena dominasi demografi bangsa kita, masihlah sangat kokoh dan terus kita jaga.
Sehingga kita tidak akan mendapatkan arogansi bangsa asing di negeri. So ya guys, begitulah ya serba sedikit video yang dimana Malaysia dikatakan akan terganggu sedikit kalau TKI ataupun warga kerja luar akan berubah ataupun berkurang di Malaysia ni. Tapi guys, bagi pendapatku lah ya, kalau kita fikir balik, dua negara ni sebenarnya ada pergantungan untuk satu sama lain. Masing-masing memerlukan, mungkin Malaysia memang memerlukan TKI daripada luar negara ataupun negara-negara lain, dan Indonesia sendiri pun ada pergantungan sendiri mungkin dalam aspek yang lain. Jadi kita tidak boleh cakap Malaysia hanya memerlukan Indonesia dari sudut itu saja. Masing-masing ada kekurangan, cuma kita tidak tahu dan kita tidak lihat saja. Anyway guys, terima kasih yang support channel ni. Jangan marah-marah ya, kita cuma react saja, jangan ada yang terasa ya. Anyway guys, terima kasih klik video ni. Kalau ada rezeki, kita jumpa di next video macam biasa lah ya. Assalamualaikum guys, thank you and alabu, dan salam beristirahat untuk hari Minggu. Bye bye.